Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang instrumentasi kuesioner, uji validitas, dan reliabilitas. Kita bahas dulu di sini. Di pembahasan kali ini kita akan fokus pada bagaimana kita melakukan pengumpulan data primer, terutama kuesioner. Tapi di sini, selain kita pengumpulan data melalui kuesioner, sebenarnya untuk data primer, kita juga bisa melakukan data observasi. Observasi di sini nanti kita melakukan pengamatan langsung terhadap pola perilaku subjek, objek, atau kejadian, tanpa adanya komunikasi langsung dengan individu yang kita teliti. Contohnya misalnya kita bahas tentang kerja praktek, di mana kita mengunjungi UMKM, di mana di sini kita mengamati sistem operasional usaha yang dilakukan oleh pihak UMKM, dari proses pembelian, penyimpanan barang, sampai dengan penjualan. Atau kita bisa mempelajari perilaku manusia, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa pakai wawancara juga. Kita langsung membuka tatap muka, memberikan tanya jawab langsung dengan narasumber yang mau kita dapatkan. Untuk yang ketiga, kita baru bisa pakai kuesioner. Baik, di sini kita akan bahas tentang jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam kuesioner. Yang pertama, kita bisa pakai namanya pertanyaan terbuka, yang didefinisikan sebagai pertanyaan yang tidak disertai jawaban dari peneliti, artinya responden diminta untuk menjawab sesuai dengan apa yang dialami atau dirasakan dengan menggunakan bahasa atau kata lain sendiri. Artinya di sini responden bebas memberikan jawaban sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai dengan kualitas audit dari suatu KAP. Jadi di sini bagi responden akan bebas memberikan pendapat sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Kemudian ada closed question atau pertanyaan tertutup. Jadi di sini merupakan suatu pertanyaan yang telah disediakan oleh beberapa pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Artinya di sini jawabannya sudah disediakan oleh pembuat kuesioner, tinggal kita sebagai responden tinggal kita pilih. Yang ketiga ada pertanyaan positif. Di sini lebih bahas tentang sifat kalimat yang kita susun. Jadi di sini kita mengarah pada hal-hal yang secara normatifnya baik. Kalau kebalikannya itu adalah negatif. Kita bisa langsung lihat ke contohnya. Contohnya di sini ada kalimat positif. Di sini ada pertanyaan. Atau pertanyaan di sini ada yang sifatnya positif. Ada informasi lengkap, informasi jelas, memberi citra positif, menggugah minat pembeli. Kalau kita lihat kalimat negatif, di sini berarti kebalikannya. Kita memasukkan unsur negatif, informasi tidak lengkap, informasi tidak jelas, memberi citra negatif, tidak membangun minat pembeli. Jadi di sini pada saat kita buat kuesioner, kita harus konsisten dalam membuatkan pernyataan kita gunakan. Kalau misalnya kita menggunakan kalimat positif, semua pernyataan yang kita gunakan di kuesioner harus menggunakan kalimat yang sifatnya positif. Jadi harus konsisten di sini. Jadi misalnya kalau misalnya kita di kuesioner, biasanya kita akan menggunakan namanya skala Likert. Yang disebut dengan skala Likert adalah yang kita menggunakan ada 5 atau 4 urutan jawaban yang kita bisa berikan. Dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kita sebagai responden hingga kita isi sesuai dengan responden kita. Setelah kita nyusun kuesioner, kita perlu melakukan penyebaran kuesioner untuk diisi responden. Setelah mereka isi, kita harus tes uji validitas dan uji reliabilitas. Ini disebut dengan uji kualitas data untuk memastikan kuesioner yang kita gunakan itu sudah bisa tepat untuk mengukur variabel. Ini yang disebut dengan uji validitas. Coba kita bahas di sini. Kita katakan instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur digunakan untuk mendapatkan data itu sudah valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya kita memastikan pernyataan atau pertanyaan yang kita gunakan itu sudah bisa mengukur variabel yang mau kita ukur. Kemudian di sini ada dua jenis validitas yang bisa kita pakai, validitas konstruk sama validitas kriteria. Validitas konstruk di sini dia akan mengandung konsep analisis faktor. Di mana di sini kita akan melakukan kecocokan bukti kuesioner dengan teori yang mendasar atau konstruk yang diukur. Di sini kita akan menggunakan kriteria validnya jika loading faktornya lebih besar dari 0,6.
maka kita bisa simpulkan pernyataan yang digunakan itu sudah valid. Kemudian ada validitas kriteria. Di sini kita akan mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan terhadap total score masing-masing variabel. Pendekatan di sini menggunakan analisis korelasi. Di sini jika dikatakan valid jika nilai korelasi lebih besar 0,3 dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka itu bisa dikatakan sudah valid. Kita bisa pilih salah satu antara dua jenis validitas ini. Kemudian ada satu lagi adalah uji reliabilitas, mengukur tingkat keandalan. Kita memastikan instrumen yang kita gunakan itu sudah reliable atau dapat diandalkan. Artinya, jika digunakan untuk beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, itu akan menghasilkan data yang sama. Di mana di sini ada syarat yang harus kita penuhi, minimal terdapat dua pertanyaan atau dua pernyataan dalam satu variabel. Kemudian kita harus tes dulu, validitas udah lewat, kita baru bisa tes uji reliabilitas. Untuk reliabilitas, kita hanya tinggal melihat hasil uji reliabilitasnya dengan lihat nilai cross alpha harus di atas 0,6, maka sudah dikatakan reliable. Jadi di sini untuk langkah uji data primer atau kuesioner di sini, urutan kita setelah kita sebar kuesioner, kita tabulasi dalam Excel, kemudian kita lakukan tes uji validitas, reliabilitas. Kalau misalnya kedua uji kualitas data ini sudah lewat, kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik dengan melewati umutiko, normalitas, sama hetero. Di sini kita tidak perlu uji autokorelasi karena data kita tidak bersifat time series. Kemudian kita baru tes uji statistik deskriptif untuk data responden sama data variabelnya. Kemudian setelah itu kita baru lanjut ke uji hipotesis, uji F, T, koefisien determinasi. Oke, itu aja langkah-langkah kalau misalnya kita melakukan uji data primer menggunakan data kuesioner.